Kembali lagi dengan kami PA Penulis amatir, bongkar dan susun kata-katamu. Jadi beberapa waktu lalu kan ada sebuah karya sastra cerpen dari seorang penulis Indonesia yang muncul di tengah-tengah kondisi masyarakat masih di tengah pandemik. Biasanya memang sastra kan mengambil sebuah makna dari situasi yang sedang berlangsung. Nah, jadi kita hari ini coba untuk secara amatir juga menarik cerpen ini ke dalam perspektif kita masing-masing mungkin ya, untuk melihat atau membedahnya. Nah, jadi ini ada dari penulis handal kita di Indonesia. Dia terkenal sebagai seorang penulis surrealis ya, yang kayak kata-katanya sering dipandang sebagai seorang penulis surrealis, ya abang-abang gitu lah ya. Iya. Dia adalah Seno Gumira Ajita. Nah, jadi kemarin dia menuliskan sebuah judul cerpen, yakni ini rumit juga judulnya. Apa kemarin? Simula distopia Cornacra. Simula distopia Cornacra. Waduh, Ini dari judulnya aja udah bingung nih. Coba Udah bingung. Coba ulang Coba sih. sama-sama kita ya. Bahasanya Coba apa? ulang. Coba Simula distopia Cornacra. Simula distopia Cornacra. Oke. Amazing. Jadi ini dari segi judul aja memang mengandung kerumitan dan memang ini adalah satu kata yang betul-betul kalau kita pakai KBBI mungkin nggak dapat ya. Mau Susah. sampai mati pun nggak dapat ya. Artinya tak segeling khusus lah. Nah, biasanya kalau sesuatu hal yang baru itu non indah ini memiliki satu pandangan yang punya set yang apa juga yang baru juga. Wow. Jadi gimana nih menurut Indah? Oke, thank you Ketua Go Kelas gitu ya. Jadi cerpennya Seno Gumira Aji Dharma ini memang ketika pertama kali kita membaca judulnya agak rumit ya. Maksud cerpen yang dituliskan Seno ini apa sih kan gitu. Karena kalau misalnya kita membaca sebuah karya tulis, cerpen ataupun novel, melihat dari judulnya kan langsung sepertinya dia akan menceritakan ini gitu. Cuman ketika melihat judulnya yang tidak ada spasi, memang nggak ada arti kalau misalnya kita buat di KBBI ataupun di Mbah Google kita cari gak ada kan. Nah, saya coba melihat satu persatu lah kata yang dipadu oleh Seno ini kan. Jadi diceraikan dia ya? Diceraikan. Yang pertama mereka sangat utuh, kita coba menceraikan supaya dapat permasalahannya gitu kan. Yang pertama itu ada simula distopia Cornacra gitu. Nah, kalau misalnya kita cari di bahasa di KBBI, simula itu kan nggak ada ditemukan artinya. Saya coba mencari simula ini nggak ada artinya. Dan yang biasa kan simulacra. Nah, si Seno menempatkan kerannya di belakang. Dan aku nggak akan bahas itu. Aku nggak tahu apa alasan Seno memindahkan itu ke belakang yang 3 kata. Di simulacra itu kan ya kepura-puraan, terus pencitraan, kebohongan, kepalsuan gitu artinya kan dalam KBBI. Dan distopia itu tempat yang sangat buruk dan menakutkan. Nah, itu berdasarkan KBBI. Kita rangkai satu persatu dulu ya. Yang ketiga itu ada corona. Nah, yang membingungkan ketika aku baca judulnya corona, aku terpikir itu adalah COVID yang sekarang COVID-19 virus ini gitu. Tapi ternyata bukan gitu. Saya cari di KBBI corona itu kayak semacam garis lurus galaksi gitu. Corona, arti corona itu corona gitu kan. Iya di KBBI. Ternyata nggak COVID gitu. Setelah memahami penggalan-penggalan pengertian itu, yang coba membaca sekilas cerpen yang dituliskan oleh Seno, dapatlah gitu. Ternyata yang dia coba jelaskan itu adalah keadaan bumi. Seno menjelaskan sebuah tempat ini kayak ilusi sebenarnya kalau kita baca ya, kayak yang distopia tadi itu tempat yang menyeramkan. Jadi dia menceritakan sebuah tempat yang nanti disebutkan dia itu adalah bumi yang penuh dengan tempat yang tidak aman, tempat menakutkan atau jahat gitu. Itu yang coba dijelaskan dia di sana.
Ya, tapi kalau aku sendiri juga memang kalau melihat ini corona bisa jadi kayak lingkarannya ada di dalam galaksi gitu kan. Tapi bisa juga kalau dipenggal dia ya. Kayak simula, memang keranya ini nggak tahu kenapa ditempatkan di belakangnya, tapi kok jadi sambung, kenapa nggak ada di depan aja gitu? Simula kera, distopia, corona, kan dia nggak menghilangkan unsur mengambangnya gitu, unsur apa ya, yang nggak bisa ditangkap gitu, yang bisa ditangkap oleh pembaca, jarang bisa ditangkap. Nah, tapi kalau itu pecah, kalau menurutku sebenarnya dari perspektifku ya mungkin beda kan. Ya corona itu semacam situasi masyarakat hari ini yang sedang terkena wabah, dan corona ini menempatkan bumi itu menjadi sebuah tempat yang sangat, dan di dalam tempat yang sangat buruk itu ada orang-orang yang penuh dengan kepura-puraan, penuh kamuflase, penuh apa ya dibilang ya, penuh pengkhianatan atau penuh segala macam. Dan judul ini ingin menceritakan demikian dari isi cerita. Nah, awak cobalah dulu ya mengulik-ulik ya kan, membedah-bedah ini. Apa yang dibedah? Punya Seno ini lumayan membuat orang bingung ini. Nah, kalau aku melihat ada tokoh dalam cerpen ini si Aku. Nah, di dalam cerpen ini digambarkan si Aku ini manusia tapi kepalanya ikan. Itu apa manusia kepala ikan? Itu dari duyung yang ada. Makanya saya ini suka-sukanya kayaknya nulis. Ada manusia kepala ikan itu apa gitu. Tapi itu kan pada akhirnya menghasilkan imajinasi. Nah itu, rasa kalau masyarakat yang baca, aduh, bingung gitu kan. Nah, si manusia kepala ikan ini punya misi. Dia berasal dari galaksi yang antah berantah gitu ya kan. Nah, dia punya misi menyelamatkan seorang bayi yang ada di bumi. Nah, karena bumi sedang mengalami yang namanya kekacauan gitu. Kacauan, banyak orang yang mati, bangunannya hancur, terus kacau lah seperti itu. Jadi si manusia setengah ikan ini datang dari galaksi tak dari mana, turun ke bumi ingin menyelamatkan si bayi ini, manusia ini ya. Nah, dari segi tokohnya itu si Aku Yang dilakukan siapa? Iya. Dalam apa ini ya, cerita ini. Nah, bukan kebetulan, dan memang si Seno menulis cerpen ini untuk tempat kejadian lah, latarnya itu di bumi gitu. Dia fokusnya kejadiannya di bumi seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa bumi seperti itu? Kenapa bumi? Ya. Di dalam cerpen itu, Seno menggambarkan bumi itu seperti mengalami yang namanya hancuran lah gitu. Terus dia suram, terus panas. Nah, yang paling penting itu di situ dia ada menuliskan corona gitu di dalam bumi. Sama dengan apa yang sedang terjadi. Iya, ada corona. Nah, gitu. Nah, di situ dibilang corona COVID-19 gitu. Bukan cuma itu, ada COVID-19, ada COVID-22, ada COVID-44. Nah, apalagi nih, bingung kita ya. Sampai COVID-44 ini. Keterangannya di situ, di bumi itu dia bilang waktu kejadian COVID-19 manusia itu anggap enteng dengan COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini berlanjut ke COVID-22 sampai COVID-44. Di COVID-44 itulah kejadiannya gitu. Jadi kayaknya hampir sama ya kayak kondisi ya masyarakat hari ini lah ya mungkin ya. Kayaknya apakah dia ingin mengatakan bahwa pemerintah hari ini menganggap enteng COVID-19 ini, sehingga pada akhirnya mungkin awal dia meramalkan ya kan manusia akan mengalami kehancuran di COVID-44. Jangan sampai. Ya. Tapi pandangan si Aku ini terhadap manusia ini apa ya? Nah, tadi latar udah bumi ya kan. Iya. Terus ini kan perjalanan si Aku yang dari galaksi tak dari mana. Iya. Dia turun ke bumi demi menyelamatkan manusia. Iya. Kenapa dia mau menyelamatkan manusia? Nah, setelah awak baca-baca ya kan, ternyata
di dalam cerita pendek ini ya. Ternyata di situ ada semacam perbincangan antara si Aku dengan komandan. Nah, mereka satu pesawat, si Aku ini punya komandan. Mereka menyelamatkan seorang bayi. Nah, di dalam perbincangan cerpen ini, ternyata mereka ingin menyelamatkan peradaban manusia gitu. Iya, karena mereka beranggapan walaupun mereka dari galaksi lain, ternyata mereka itu keturunan manusia seperti itu. Jadi sebelumnya nenek moyang mereka ini adalah manusia gitu. Iya, Cuma manusia. kayaknya mereka dipas gitu lah ya. Iya, entah nenek moyang manusia kawin sama manusia planet nggak tahu, manusia planet lain nggak tahu kita ya kan. Nah, jadi kepalanya ikan gitu kan. Nah, jadi rencananya si Aku ini sama si komandan ini datang ke bumi untuk menyelamatkan si bayi tadi supaya manusia nggak punah gitu. Karena di COVID-44 katanya itu, nah, virusnya itu mengakibatkan manusia itu kayak lemah gitu ya, lemah, tak berdaya, tapi nggak langsung mati gitu. Tiba-tiba lemah gitu, lama-kelamaan mati. Nah, ada satu orang bayi yang mau diselamatkan supaya manusia itu tidak punah. Ya sebenarnya dari judulnya saja itu kan kita sudah bisa lihat gitu kan. Kerumitan yang luar biasa gitu ya. Apa aja sampai sekarang susah bilangkannya kalau kau membaca gitu. Nah, apa tadi? Sebenarnya secara keseluruhan, tapi tetap saja aku bisa tetap mengerti maksudnya gitu dengan membaca dua kali. Akan tetapi meskipun begitu, aku baca sampai 3 kali atau 4 kali, Tak rumit. ada bagian-bagian yang tidak nampak paham seperti bisa dilihat di paragraf 6 itu. Aku sudah mencoba untuk memahaminya, nggak bisa gitu. Coba, bumi suram dan udara panas seperti asal mula kejadian ketika di luar kota rawa-rawa menggelegak bagaikan kawah di puncak segala gunung mengalirkan magma termerah. Nggak ada komanya sama titiknya loh gitu. Padahal itu ada pengandaian-pengandaiannya ya. Iya, di sini ada sampai 2 ya. Pengandaian. Bumi suram udara panas seperti 1. Ya. Asal mula kejadian ketika di luar kota rawa-rawa menggelegak bagaikan 2. Nah, ini kan kata-kata seperti ini kan ini kata-kata untuk perumpamaan biasanya digunakan kan. Nah, perumpamaan itu biasanya digunakan untuk apa? Ini kan untuk memudahkan penjelasan gitu. Nah, persoalannya di sini perumpamaan yang digunakan itu malah membuat pembaca kesulitan. Kan dia diawali dengan bumi suram dan panas kan. Mungkin buramnya inilah yang ingin diterangkan melalui pengandaian rawa-rawa, sedangkan panas ini ingin diandaikan dengan gunung Kawah. itu mungkin itu. Coba misalnya kalau kamu membaca bumi suram dan udara panas seperti asal mula kejadian. Asal mula kejadian apa? Asal mula kejadian apa? Asal mula kejadian COVID atau asal mula penciptaan dunia atau asal mula mereka jadi manusia ikan? Kan nggak jelas, nggak ada Belum di paragraf sebelumnya maupun di paragraf selanjutnya gitu. Jadi ini semacam sesuatu kalimat yang tidak berhubungan dengan cerita keseluruhan gitu. Asal mula ya. Iya. Asal mula jadi. Iya, sebelumnya. Tapi padahal ini terbit di Kompas gitu. Aku nggak tahu ya apakah editornya tidak. Tim redaksinya kayaknya. Tim redaksinya kan. Tapi Ya, kan penulis besar, tapi nggak kenal Zeno makanya, gitu. Semoga aku tidak tahu apakah gimana ya si penulisnya waktu mengirimnya tidak karena terburu-buru atau editornya ya biasalah Tapi kan, mungkin biasalah kan kalau misalnya ya kerjaan editor kan banyak gitu kan. Ya mungkin kejar banyak yang mau dieditnya lagi kan ya mungkin terburu-buru karena atau sudah merasa ini penulis besar Nah, jadi tidak perlu kemenangannya ketua. aku Punya takut nama. Gak usah diperdebatkan takutnya gitu kan tapi nggak tahu lah mungkin ya kalau ada nanti semoga ditonton ya biar bisa direspon. Tapi Ya itu kan kan masih penasaran juga gitu sama ini Iya. kalimat awal di paragraf 6 dicatat ya mohon di komentar di bawah.
Tapi kan itu masih mungkin. Nah, mungkin yang lain masih ada banyak. Banyak kemungkinan yang dibuat. Ya. Mungkin saja juga frekuensi. Tapi kepala satu kita. yang pasti ini sulit dipahami oleh para amitiran seperti kita. Itu intinya yang pasti. Sulit. Kita ya. Iya. Mungkin di luar sana ada materian yang bisa menangkap itu ya nggak tahu Iya. juga. Kalau ada, tapi kawan-kawan nanti kami akan membuat linknya di bawah, mohon dibaca. Kalau kawan-kawan Mungkin punya yang penafsiran mana bisa juga ya. bisa dikomentari Iya. di kolom komentar ya. Mungkin ada perspektif lain Iya. gitu. Tak kawan-kawan amatir yang lain langsung nangkap frekuensinya. Iya. Komsel kebakar ya kan. Nah, terakhir nih, ini kan ada sepenggal sepenggal kalimat tentang penindasan jadi jalan keselamatan. Bayangkan penindasan jadi jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Paragraf 5 itu dituliskan oleh Seno dan direpresentasikan oleh tokoh aku yang ingin menggambarkan situasi manusia yang di tengah-tengah kondisi terjadi penindasan untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing di antara golongan-golongan. Padahal sebenarnya ini kayak standar ganda sebenarnya. Padahal tokoh aku itu sebenarnya juga melakukan penindasan. Itu tampak di paragraf awal gitu kan. Jadi di paragraf awal dia juga bilang bahwa si aku ini hidup dalam situasi untuk mempertahankan hidup karena mereka di kasta terendah di galaksi, ya kan? Baru karena dia kasta terendah di galaksi, dia demi mempertahankan hidup dia merampok kelompok-kelompok lain, pesawat-pesawat yang lainnya demi mempertahankan hidup. Jadi nggak bedanya sebenarnya si aku dengan si manusia. Dia kayak Emerson ini. Kalau kita Kayaknya berat banget ya. Berat kali maksudnya penindasan iya, untuk penindasan menyelamatkan. untuk jalan keselamatan. Jadi Selamat. semacam penindasan itu legal pada akhirnya ketika kita ingin mempertahankan hidup kita. Itu kayak predator antara hewan dan hewan ingin mempertahankan hidup, jadi pada akhirnya menerkam. Jadi siapa yang kuat dialah yang kayak menang. rantai makanan gitu. Iya, mau menembus. Wow. Seperti itu. Wow, Jadi amazing, itu amazing. quote yang apa ya? Amazing. Yang mungkin kita dapatkan lah, ya kan, sebagai seorang amatir. Ya, jadi inilah yang mungkin bisa kita kita ramu di dalam vlog kita hari ini ya kan. Ya. PA nulis amatir yang sosok amatir. Satu, dua, tiga. Belum ada tadi ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, inilah persembahan dari kami. Kopi kak. Kok ada kopi?